Ustaz Tata udah. Saya menunggu Ustaz Tata nih. Ya. Nih, 12 nih. Ustaz monitor. Ustaz. Ya. Kita semua manusia harus menuruti hukum Allah. Bang Tawaras. Ya, kita baca. Ah. Ini di Wahyu 21:12. Dan temboknya besar tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Berapa? 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, kau dari pintu mana masuknya? Kami pengikut Yesus. Iya, dari pintu mana masuknya? Masuk dari pintu mana? Kami pengikut Yesus. Pintu belakang, dari pintu belakang, ada pintu belakangnya tuh. Pintu belakang. Kami pengikut Yesus. Tentu Pintu nanti kami belakang itu Bang Billy, itu pintu neraka. Oh. Pengikut Yesus yang mengikuti dia. Yang mana yang kau ikuti? Kami pengikut Yesus mengikuti perintah. Yang mana pintunya? Di sebelah ya. Tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya. Itu memang kau ikut mana? Wajib. Itu wajib. Ya, kau ikut mana? Yang mana? Ya, kami kan umat Allah yang mengikuti Yesus. Yang mana suku apa kau ambil? Lewi. Nih kita buka Matius 10. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kemuhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Yahudi versus Kristen, yang dimana Tuhan netek, katanya Tuhan netek bagi Kristen dan itu percaya, dan Yahudi membantahnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Suruh baca, Bill, suruh baca. Billy, secara otak waras, secara logika lu setuju nggak ada Tuhan netek? Enggak lah, kan gue bilang yang netek cuma anak kecil sama bapak-bapak. Nah, berarti nggak ada dong. Berarti nggak ada dong. Selama di dunia dia bukan Tuhan. Betul, sama kayak itu sama dulu Arya. Deni, dengar dulu. Deni, aku sama nih. Berarti selama di dunia dia bukan Tuhan. Sudah sebelum lahir yang ngomong Tuhan. Berarti yang netek kasih apa? Berarti tentanglah kau berdua dulu sama si Arya. Kasih kesempatan dong saya ngomong. Bagaimana? Berarti ketika dia netek dia manusia. Mau ngomong kalian potong mulu. Arya sebagai manusia. 1 Yohanes. Berarti kalau dia datang sebagai manusia, dia bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus berarti dia bukan Tuhan. Ya, berarti dia bukan. Yang netek kan cuman itunya tubuhnya aja, dalamnya kan Tuhan. Jadi yang netek tuh cuman kulitnya doang. Waduh, mampus ini. Apa yang salah? Mampus ini. Mantap, Billy. Luar biasa loh. Billy ganteng dengan rambut panjang. Apa yang salah dengan kan dia sebagai manusia. Ketuhanannya itu kayak renegade. Arya, satu-satu dia. Kita diskusi santai. Saya dengan Mbak Deni dulu. Mbak Deni, ketika dia di netek, dia manusia atau Tuhan? Itu memang ayat berapa itu? Ayat berapa? Lukas 11 nomor 27. Tunggu ya. Tidak tahu artinya ya, kacau dia. Terguncang. Aku nggak malu. Seandainya pun Yesus menetek, kan datang sebagai manusia. Adakah berarti yang salah dengan itu? Iya. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Jelas salah. Jadi gini dalamnya. Jadi gini, rohnya itu roh Allah. Jadi badannya badan manusia. Jadi ya Tuhan ikut netek juga lah di dalam tubuh manusia gitu. Kenapa? Berarti kalau dia menetek, apa rupanya yang salah? Kan dia datang ke bumi sebagai manusia. Ya enak lah kalau netek itu enak. Enak lah. Kan dia bayi datang sebayi sebagai manusia. Apa yang salah dengan itu? Kenapa kalian ketawa?
Enggak gini, kami nggak ketawa. Cuma nanya, ketika dia nete itu dia Tuhan atau manusia? Sebelum lahir, kan malaikat sudah berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Engkau akan Di mana? menamai dia Di mana? Matius 1, Matius 1 ayat 18. Di mana situ dikatakan? Matius 1 ayat 18. Yang Dan saya tanya, Lukas yang 2 ayat dikandung 11. oleh yang ditetei oleh Maria ini Tuhan atau manusia? Tuhan, dia datang ke bumi ini sebagai Tuhan dan datang sebagai manusia. Dalmi parah kau dari jawabannya, kau salah, blunder. Kenapa? Apa yang salah Blunder. itu? Blunder Kita harus Dalmi, jujur. harusnya kau bilang yang nete itu manusia, dagingnya. Di dalamnya itu ada yang roh menete Allah, itu begitu. kemanusiaannya di bumi. Kan manusia di bumi kan menete. Iya, berarti selama di bumi dia bukan Tuhan. Dia kan sudah dikatakan di dalam Lukas 1, sebelum lahir dia sudah Tuhan. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa Berarti dan yang akan datang. dengar. Ya, dengar ya. Aku cuma nanya. Ketika dia dalam posisi menete itu, dia sebagai Tuhan atau manusia? Kalau manusia sudah atau datang Tuhan? sebagai Tuhan, kan sudah dikatakan malaikat. Berarti yang menete Tuhan. Berikanlah engkau kepada malaikat. Ya, yang menete itu Tuhan. Apa salahnya dengan menete? Kan dia datang sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan, dia datang sebagai Aduh, manusia. mampuslah. Dia Yesus itu Tuhan, datang sebagai manusia. Kalian tahu? Ngerti kalian? Yesus itu Bang Billy, sebelum lahir, pernahkah sebelum lahir, Tuhan dia perjanjian sudah lama Tuhan. nete kayak Tuhannya Kristen? Nggak pernah. Jadi gini, jadi aku ambil jalan tengahnya aja dah biar nggak ribut. Jadi yang nete itu cuman dagingnya. Iya, tubuhnya. kedagingan itu loh. Dagingnya. Nah, Tuhannya kebetulan ada di dalam daging, jadi ikut nete juga lah secara. Ikut nete juga. Apa salahnya kan datang sebagai manusia? Itu kan suci itu. Itu kan suci. Apa yang menete? Dia dilahirkan oleh ibundanya. Ibundanya sebagai manusia. Gini. Jadi gini, itu dulu waktu saya punya bayi ya. Jadi netenya bareng, satu kanan satu kiri, satu buat anak saya, satu saya gitu. Itu kan pikiran cabul seperti itu, nafsu. Kalau di Yesus nggak ada nafsu, dia kan memang kudus. Dia berasal Ketika dari dia Roh nete, Kudus. dia nggak nafsu ya? Enggak dong. Dia nggak lapar kalau nete itu? Ulang dulu, Lukas berapa tadi? Lukas 2 nomor 11. Ketika dia nete, dia itu kelaparan. Kalau kelaparan itu nafsu nggak tuh? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas Mana 11 nomor neteknya? 27. Lukas 11 27. Ya. Siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Bukan Yesus dibilang menyusui kan? Ini kan perkataan. Jadi Yesus nggak pernah nyusu. Lukas. Belum ada data. Berarti, waduh, mampuslah Bang Billy. Berarti Yesus ini kalau lain. Tunggu, Nggak, kalaupun ada alternatif lain. datanya Yesus menete, kan dia datang sebagai manusia. Apa salahnya? Nah, kan gak ada yang jadi- lucu. Iya. Apakah yang salah dengan menete? Kan Jadi datang di situ lahir. tidak. Jadi di situ tidak ada data yang menyatakan bahwa bibir Yesus pernah menghisap teteknya Iya, ibunya, nggak ada. nggak ada. Jadi mungkin dulu itu pakai kayak itu, apa sih namanya? Yang kayak zaman sekarang kan ada tuh yang buat bayi. Jadi pakai pengisap. Namanya kan Nah, Yesus itu kan datang dari Ya, Roh mungkin Kudus. ditaruh di Bang gelas Billy. dulu, baru Yesusnya minum, mungkin gitu. Bang Billy kan dia kan dari Roh Kudus. Kita kan masa kita mau Ketika dia nete, dia itu kelaparan kan? Kelaparan kan? malu. Kalau aku Kehausan kan? kalau aku sebagai diarnik sama tukang umat Yesus, seandainya pun dikatakan di situ Yesus menete, kan dia datang sebagai manusia lahir di bumi. Iya dong, mulai umur Ya. 0 tahun. Iya, betul. Dia Kita kan bersama katakan dengan ibunya sebagai manusia. Nah, ketika dia dalam posisi nete ini, dia manusia, bukan Tuhan. Ya, sebagai manusia datang di bumi. Ya, Tuhannya di mana? Ya, dia juga dikatakan Tuhan. Dia kan Di dalam Berarti ikut diri dia. 100% Tuhan, Ikut serta. 100% manusia. Di dalam diri dia. mampuslah. Di dalam diri Yesus itu kan memang sudah Tuhan. Mampuslah.
Mampus lah. Jadi gini loh Bang Billy. Iya, jadi gini loh makanya Bang Billy. itu. Jadi kesimpulannya bapak dan anak ikut nete gitu. Ikut nete. Bapak enggak loh, Bapak enggak. Bapak itu kan yang tak terhampiri. Bapak ikut Dia nete itu- lah, karena Enggak, salah. itu Yesus Yesus ini, bilang, Yesus. aku dan- Tunggu. aku Bapak Bapak itu belum ada bicara. dengan Yesus. Dengar. Salah. Jadi Kan bukan Yesus kalau bilang, Bapak itu ikut bukan. aku nete dan juga Bapak satu. lah. Waduh. Bukan Bapak itu, bukan Bapak. Itu yang pastilah pakai logika. Enggak, kalian aja yang error. Ibu dengar Otak ibu. kalian itu separoh, jadi nggak ngerti, Otak nggak Anda nyampe yang ilmu. kebanyakan makan babi, kucing. Mana kami? serigala. Saya nggak makan babi. Aduh, Woi, aduh, kami Ini itu makan bersih. babi dan nih. Kami bersih. Lebih bersih dari Islam. Ustaz Tata, masih ada Ustaz. Tunggu. Jika Tuhan Makanan lebih bersih Ustaz Tata Advent daripada udah, Islam. udah, Kalian udah. kerang, cumi-cumi, Waduh. udang, Lanjut, gendut, kalian hajar. lanjut, Bang Kami Gatot. enggak. Haram itu sama kami. Nah, itu Bu. Ustaz Tata tunggu. Ustaz Tata, Anda masih ini Mas Tata. Ustaz Tata. Jangan bilang aku makan babi. Advent Oh, itu ngomongnya bersih. gitu. Makanannya sama bersih. Datuk. Kerang itu tai Tata itu di masih perutnya nete, itu. nggak boleh dong Datuk. Kerang itu tai di perutnya. Kalian makan. Islam memakan kerang. jika Tuhan itu Lebih menete. kotor dari babi kerang. Waduh, ibu ini Lebih mulut kotor cokor lagi ya. kerang dari Ngomong babi. terus Tai ibu. kalian makan. Ibu. Aku gantian ya Bu. Ibu gantian aku ngomong ya. Jika Tuhan itu menete, di mana ketuhanannya? Mikirlah pakai logika. Mana ada Karena Tuhan sang pencipta? sedangkan di dalam Al-Quran, Duduk pada sedangkan di dalam ciptaannya Al-Quran, sendiri. tunggu yakni dulu. manusia. Jadi sifat Weleng. ketuhanannya itu dikalahkan oleh ciptanya sendiri. Seperti itu Weleng, kan? sedangkan Allah berbicara dari balik pohon kok kau imani? Dari balik pohon kau Bang imani? Billy, kalau Tuhan berbicara dari balik api ada Bang Billy. Halo. Dari balik pohon kau imani? Ada. Masa Yesus datang sebagai Bapak itu manusia yang punya luar nafsu. biasa kau tolak? Yesus Dengar Tuhan dulu. itu punya nafsu ya. Yesus. Bener nih. Dengar dulu kalian. Aku Dengar dulu dulu. lah. Aku komparasi dengan Bang Billy. Bang Billy, ketika Tuhan berbicara dari balik api, dari rumput yang tidak terbakar, gimana Bang Billy? Iya, itu memang tertulis Tulis. keluar dari pohon. Sama dengan Islam. Masalahnya apa? Apakah Masalahnya? api Masalahnya, itu adalah Tuhan Bang pohon Billy? pohon itu tidak seluar biasanya Yesus. Yesus waktu di bumi itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Ketika dia membangkitkan orang mati, dia posisinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai Tuhan dia datang. Di mana? Sudah Di mana? ada Di mana? dicatat. Di mana ayatnya? Mana? Lukas 2 ayat 11. Inilah Lukas 2 gara-gara ayat 11. kalian salah Kalian- terjemahan. Kalian salah Kalian terjemahan. yang otaknya error, kalian yang tidak beriman kepada Injil. Dengar, aku buka. Allah Aku buka. berkata, beriman Dengar dulu, dengar dulu. Injil. Saya Di dalam bukain, Injil, Yesus saya bukain dikatakan original Tuhan. teksnya. Makanya Saya kalian bukain tak original belajar teksnya. Injil. Jangan kejang-kejang. Bukan Saya kalian bukain yang original kejam. teksnya. Kalau aku Ya. udah biasa ini, udah biasa. Dengar ya, ini nih. Hah? Di dalam Bibelmu, inilah kalau agama terjemahan. Bibelnya Gabrul. Emangnya ke Al-Quran Ya, kalian itu nggak terjemahan? dengar. Kalau kalian tidak diterjemahkan, emangnya tahu Al-Quran kalian sejak kapan Al-Quran? Al-Quran itu? Dengar, nih ya. Lukas 2 nomor 11 kita buka. Sedangkan si Nora aja Dengar disuruh membaca dulu. Quran surat Dengar, Al-Maidah dengar. ayat 46 nggak tahu dia. Nggak tahu si Nora. Dengar. Kami Hari dong yang ini hebat. dengar dulu kau. Kenapa ini? Dengar ya, dengar dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ada koma di sini. Tuhan di kota Daud. Ini Gabrul. Ini seharusnya bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ini harusnya. Kita buka original teksnya. Dia nggak pakai koma gitu ya? Enggak pakai koma sih Bang Oli. Oh, oke. Di sini harusnya yaitu Kristus Tuhan. Artinya orang yang diurapi Tuhan. Karena Kristus itu artinya Mesias, orang yang diurapi. Kita buka. Kita buka original teksnya. Jadi inilah kalau konten itu agama terjemahan, ya. Kan juga Lukas terjemahan. dengar dulu. Diskusi Ya, dengar ya. Nih, Jangan mengframing. dengar gitu Kalau ya. menyampaikan Dengar dulu kau. Diam dulu. Ya, kita buka ya. Ini Kyrios. Setelah Kyrios ini apakah ada tanda koma? Bang Billy, ada nggak tanda koma sini? Nggak ada sih. Mana tanda koma di sini? Ya, nggak ada kan? Ya. Ya, ini Kristus. Kristus ini ada nggak tanda komanya? Enggak. Enggak. Setelah Kyrios baru tanda koma, betul? Iya, betul. Ah, betul. Oh, Seharusnya jadi Kristus Kyrios. Orang yang diurapi Tuhan. Oh.
bukan di sini Kristus yang diurapi, Tuhan. Salah. Inilah kalian agama terjemahan, makanya dikabruli. Di sini Kristus Kyrios. Ayo balik lagi ke TT, ayo. Janganlah, jangan dulu Bang Billy. Janganlah Billy. Jadi kau itu Derni dikibuli oleh terjemahan. Udah, di sini tidak ada, dengar. Di sini tidak ada tanda koma. Setelah Kyrios baru tanda koma. Paham ini? Udah ya, paham? diam ya. Nah, silakan. Oke. Sekarang kalian itu sudah melawan Allah. Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam Injil lah terdapat tentang siapa Yesus itu. Lukas itu adalah Injil. Kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas. Nggak ditanggapi dulu tadi yang ada komanya itu. Dengar dulu. Ya. Itu tanggapi dulu. Sekarang Injil itu terdapat di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu ditanggapi dulu. Berarti kalian itu melawan Tuhan. Melawan itu Tuhan. ditanggapi dulu. Injil dikatakan melahirkan seorang itu anak dulu. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kalian mau komentari? Itu dulu. Kenapa tanggapi dikomentari? Dulu. Kenapa kau komentari Injil itu? Ya. Berarti Pak tanggapi itu itu dulu. Itu ditanggapi dulu. Di dalam Lembaga Al-Qibul Indonesia, di situ dikatakan hari ini telah lahir juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Padahal aslinya adalah hari ini Tuhan. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Artinya yang diurapi Tuhan. Oh gitu. Iya, bukan Kristus, Tuhan. Makanya kau tanggapi dulu. Itu kau tanggapi dulu. Iya. Dengar tuh Oten. Aduh. Otak kalian sudah kebanyakan makan. Nih, itu ya. Nih, kita buka. Nih. Di sini Kristus Kyrios. Enggak ada tanda koma di sini. Apa kata Lembaga Indonesia? Inilah kibulnya. Kristus pakai tanda koma. Tuhan di kota Daud. Ini gara-gara tanda baca ini, makanya yang dilahirkan Maria kau sebut Tuhan. Gara-gara tanda baca ini. Mampuslah. Oke, udah ya. Nah, ini Alkitab ini adalah Alkitab yang tidak kau imani. Alkitab ini kami imani umat Kristen. Jadi yang tertulis di dalam ini, karena ini adalah sudah disahkan oleh dunia, no comment. Ya, kau ini siapa baru lahir kemarin? Lukas itu sudah ada ribuan tahun yang lalu menuliskan ini. Kau baru kemarin sore lahir. Siapa kau? Enyahlah kau dari hadapanku. Ini datamu Darmi. Enyah kau dari hadapanku. Darmi. Ini data Alkitab ini. Ini sudah data, no comment. Kristus itu adalah Tuhan. Makanya gara-gara koma ini yang harusnya berbunyi yang diurapi Tuhan, Kristus ini artinya yang diurapi. Sekarang ku tanya, juru selamat itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Oke. Sekarang ku tanya, juru selamat apa? Juru selamat itu manusia atau nabi atau Mesia. Hah? Apa beli? Mesia. Dalam siapa bahasanya nabi atau utusan atau hamba? Mosia dalam bahasa Ibrani artinya Mosia. Juru selamat itu disandangkan kepada nabi atau utusan atau hamba atau Tuhan. Nabi. Ya. Gimana? Ya, Yesus juga dikatakan Yesaya 19:20. Yesaya 19:20. Juru selamat. Tuhan mengirim juru selamat, seorang nabi, itu Musa. Ya. Musa juga juru selamat, ya. Kejadian 9:7 ayat 1. Juru selamat itu nabi. Apakah ada dicatat di dalam kitab suci nabi itu bisa membangkitkan di akhir zaman? Aku bawa data. Jawab dulu, Datuk. Jawab dulu kalian Muslim. Apakah ada nabi dicatat akan membangkitkan di akhir zaman? Yesaya kita dulu. Yesaya 19:20 kita buka. Apakah ada nabi dengar dulu di akhir zaman? Yesaya 19:20.
Yesus dengar itu dulu. Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dengar. kalian itu otak kalian itu Itulah benturkan ke itu dinding akan menjadi biar tanda cerah. kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Apabila Nggak mereka bisa berseru kalian kepada Tuhan, framing, kalian dengar penipu, dulu. kalian pendusta. Dengar dulu karena ya, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang Nabi. Pada tuh Ulangan 18 bukan. Juru Nabi itu. Selamat. Siapa ini Bang Billy? Musa betul? Musa. Musa. Ya betul, Musa. Musa Juru Selamat Bani Israel awalnya, tapi Yesus Juru Selamat dunia. Nah, itu dia. Oke, Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Juru Selamat dunia. Kita buka Yesus Hapus Yahudi. dosa dunia katanya. Nah, Ya itu. gitu Kak. Iya, kita buka Matius 19:28. Kita buka 28. Ya, kita buka ya. Yang paling orang Matius Kristen yang 19:22. botol Kita buka, percaya sama kita buka, kalian. kita buka. Kristen Iya. yang botol Kita- baru iya, percaya kita sama buka, kita kalian. buka. Tapi kalau dengar. Kristen yang sudah 28, ilmunya tinggi, iya, dengar, takkan dengar. percaya sama kalian, Dengar. penipu. Kita baca Bible. Kalian kan termasuk penipu. 28, Gak iman kalian ya, Alkitab, ya, kalian ya, tidak beriman ya. kepada Alkitab. Tapi Aku kalian berkata, sesuka jidat kalian untuk Dengar mengartikannya. dulu, ini Ah. Bibelmu. Aku Ini berkata justru kepadamu, Bibelku itu sesungguhnya kau- sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengakui aku akan duduk juga di atas 12 untuk menghakimi ke-12. Suku Israel, bukan untuk dunia dia. Ya, yang mengikuti aku, kami orang Kristen mengikuti Yesus. Iya, Kami, nggak kenal dengar Yesus, itu, ha? nggak kenal Yesus Yang sama kalian. yang Aduh. telah mengikuti aku. Yesus Oke, untuk kita orang bagi, Israel. kita buka lagi, kita buka lagi datanya. Kita Kalian buka lagi penipu kalian, datanya. penipu, Kita buka penipu. lagi datanya. Kami Kristen Kita buka lagi. penipu, sama penipu juga kalian. bukan. Ya, ya. Kita buka datanya. Ya, ya, nah, ya. Wahyu 21:12. Maka ia berdewalah besar, ya. Ini tema lama baru, ya. Dan temboknya, ya, kepada segala pintu, yaitu nama-nama ke-12 suku bangsa Israel. Kau bangsa apa? Darmi, kau kasih data dong Mengikuti biar Yesus, jangan kami kalah. mengikuti Yesus. Bodoh. Kami Oke, mengikuti Yesus. Ya, Bodoh, kau pengikut bodoh. Yesus. Kau pengikut Bodoh Yesus. kalian. Baca itu tadi. Baca tadi tuh orang-orang Matius di luar itu. Bani Israel. Aduh, botol Iya. kalian. Kita Kami buka, umat kita buka. Kristen Iya, mengikuti kita buka. Yesus. Ikut kami menghakimi Kita kalian. buka datanya. Kami campakkan kalian ke neraka. Kita buka Nah, saja. itu. Ya, 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 ya. Ini ya kita ya. Ya, nih, apa kata Yesus? Ya, ada seorang perempuan dari Kanaan yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Ya, ini kita buka. Kita buka, ini kita buka tanya. Di ayat, ya. Lalu seorang wanita bangsa Kanaan. Kanaan ini apa Israel, Bang Billy? Bukan. Kanaan ini orang Israel bukan ya? Iya, sekarang di Penyembah Baal Israel. itu, penyembah ya. Baal. Ya. Penyembah Baal. Berarti Kanaan ini orang bukan Baal bangsa itu, ya? mengelilingi- Lalu Dari- seorang dari- Hubal, bangsa mengelilingi Kanaan Hubal. dari daerah itu datang Itu mengelilingi kepada Hubal, Kanaan itu mengelilingi Ya. Hubal. Ya, sambil berteriak-teriak. ya. Ya. Tuhan, Tuhan keturunan Daud, tolonglah saya anak perempuan saya dikuasai setan dan sangat menderita. Ya, lanjutlah baca tuh. Yesus sama sekali tidak menjawab dia, sehingga kami minta kepada Yesus, Guru, Kan dia suruhlah penipu perempuan Hubal. itu pergi, karena dia terus mengikuti Kanaan kata sambil penipu berteriak. Hubal itu, perempuan Jawab itu. Yesus, Allah mengutusku. Tolol. Allah hanya dengar ini Bibelmu. Darmi jangan begitu Ya nggak dong. ngerti, Darmi. nggak ngerti. Allah penyembahnya. mengutus Kasihan aku. kalian, kasihan. Darmi, Allah mengutus mulutnya jangan aku begitu, Darmi. hanya untuk mengembalakan Nggak boleh domba-domba Israel resat. Tetapi wanita itu tetap mendekat dan sujud di hadapannya dan berkata, Tuhan tolonglah saya. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Anda orang Yahudi? Kami pengikut Yesus, mengikuti dia kan katanya tadi. Aduh. Kami pengikut Kalau Yesus. aku menolongmu, Emangnya orang Yahudi saja sama rupanya. pengikut seperti Yesus. orang mengambil makanan Masih. anaknya dan memberikannya kepada Anjing, karena itu penyembah Baal diberikan kepada anjing. Itu penyembah Baal itu ini apa mengelilingi katanya di Dewa sini? Hubal. Dia mengaku sebagai Itu apa di kayak sini? mengelilingi Dewa Hubal. Ini Cocok apa ini? dikasih sama Ini anjing. apa ini? Ini apa ini? Ini apa nih? Ini apa katanya kepada Yesus?
Tuhan, tolonglah saya. Ya, memang. Tapi perempuan itu Iya. pengikut Kalau dia mengakui pengikut Yesus sebagai menyembah Tuhan katanya, Hubal, mengelilingi tapi Hubal. disebut sebagai Makanya dikatakan Yesus seperti itu. Nah, kamu bukan Nggak ngerti orang kalian Yahudi, cerita betul? itu. Kamu Karena bukan kalian nggak orang Yahudi, beriman. betul? Kamu Iya. bukan orang Yahudi, betul? Saya pengikut Yesus. Aduh, mampus lah. Orang Yahudi Kamu orang itu Bani Yahudi, nak? Israel. Orang Yahudi itu Kamu Bani orang Israel. Yahudi atau Kami bukan? pengikut Yesus. Nggak ada. Kamu orang Yahudi atau bukan? Aduh, nipu Dan nih. itu pengikut Paulus, bukan Yesus. Bohong. Ya sama, pengikut Paulus, pengikut Yesus. Paulus Nggak ada. Aduh, dipilih mampus lah. Yesus, Bertabrakan dengan dipilih Yesus ajaran Paulus. dalam kisah Aduh, para rasul mampus 9 lah, ayat 15. mampus lah. Paulus. Tuhan Aduh, sendiri aduh, yang aduh. memilih Yesus. Jadi kami Ustaz Tata, bangga menjadi umat udah siap Paulus. Ustaz Tata. Gimana sih? Ustaz Tata. Ustaz Tata kemana nih? Ustaz Tata. Ketiduran dia beliau nih. Bang Arya dulu ngomong, kompresor. Ada, silakan, Buat- silakan. Arya udah terlapar ya, akhirnya terlungkup ya Arya. Tinggal Darmil yang belum. Jadi Yesus itu bukanlah untuk orang di luar Bani Israel, karena cuma menurut Bible. Kalau Yesus menurut Bang itu Billy, untuk dunia. orang Ini ayatnya. Bible ini Oke, perjanjian oke, baru. kan? Dengar. Itu. Dengar. Ini ayat Bible ini tidak ada kaitannya dengan Injil, karena Injil itu adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Biblemu adalah karangan manusia ya yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bukan. Kok baca ya, itu? tidak. Kok baca ini? Kok baca buku itu? Kalau ini Bible ini nggak benar. Arya Kita udah baca. bener. Nah, Markus, dengar dulu. Tadi kan Aduh. kalian bilang Yesus itu bukan untuk dunia, hanya Bani Israel. Baca Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dunia dong. Waduh, Bukan hanya Bani mampuslah. Israel. Mampuslah. Makhluk yang berotak. Sisipan. Makhluk yang berotak. Ayah Makhluk sisipan yang itu berotak. sisipan. Ayah Dengar. palsu. berotak. Jadi kepada monyet boleh ya? Monyet boleh? Enggak ada tuh itu Yang palsu, berotak itu bukan palsu. monyet. Monyet berotak rupanya. Monyet berotak. Boleh, Berotak monyet. boleh monyet. Emang monyet bukan makhluk? Berotak, Ya. yang berotak. Yang Oh, ada ada otaknya, yang ada otak monyet akhlaknya. ada. Monyet Gitu berotak ya. kok. Monyet Iya. Monyet punya berotak otak loh. Iya, tapi nggak punya akhlak. Makanya main dia di depan orang tuh main dia. Aduh. Kalau manusia kan nggak mau. Saya bukannya nggak mau diskusi. Saya Apaan Darmi? Melihat ini cara Monyet, diskusi monyet ini di- model main di begitu, depan cuma orang main blunder. apaan? ini diskusi. Sudah bantar ya, pakai data lah, jangan songong orang ke Darmi. Sudah aku baca Darmi. pakai data. Yesus Nggak ada untuk data dunia, donor kau. ya. Yesus untuk dunia, kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus tulisan Paulus di atas yang saya kamu. percaya. Dan kamu akan Kenapa? menjadi saksiku Dengar. ke ujung bumi. Kenapa? Tadi ke seluruh Cuma dunia. 12 pintu. Mana Kenapa sih cuma kalian ini? 12 pintu surganya? Kenapa? Plus pintu Pintunya aja cuma udah 12. lebar itu. Karena nggak dengan banyak yang masuk kenapa? surga. Nggak banyak Kan masuk surga. gini, Darmi, kan sudah dicangkokkan itu pada Israel. Iya bang Apili, memang Yesus itu untuk orang jauh, untuk Bani Israel awalnya. Makanya Yesus menyayangi juga manusia-manusia di luar dari Bani Israel. Maka disuruhnya murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Yesus Kudus. orang muridnya berkah Asia, bohong kamu mari ya. Sampai ke Medan. Sampai Aduh, ke pencobaan. Ada. Janganlah kamu menyeberangi Samaria, kata Yesus. Janganlah pergi ke Samaria. Ke Samaria aja nggak boleh, kata Yesus. Iya. Saat itu, tapi kan ada Waduh, juga waduh, ayat waduh, yang waduh. lain, disuruh juga sampai ke seluruh Dengar. bangsa. Setelah Karena Yesus mencintai bangkit, dunia ini ada Gimana sih iblis kalian? yang membantah, iblis yang melawan perkataan Yesus sebelum dia disalib. Ada iblis yang bangkit. Ya, apa kata Yesus? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, kata Yesus, jangan percaya, kata Yesus. Ini ada iblis yang dibangkitkan bilang segala bangsa. Padahal Yesus bilang, aku hanya diutus kepada Bani Israel.
Ada iblis yang telah berarti bangkit. kalian nggak ikut. Waduh, 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 Berarti waduh, waduh. Islam nggak ikut gitu. Islam nggak ikut. Kalau Aduh. hanya untuk Bani Israel, Islam nggak ikut. Kami Nggak ikut. Nggak punya- menerima kebenaran. Karena dengar dulu kau. Kalau hanya tunggu dulu. Taurat Kalau itu, hanya untuk Bani Israel, dengar dulu jadi kita kau. semua Dengar dulu manusia kau. nggak perlu diselamatkan Ulangan gitu. 33 nomor 1, nomor 4. Gimana sih kalian Taurat ini? itu hanya untuk Bani Israel. Bukan buatnya. Betul Bang Billy? Ulangan 33. Nah, Dari Bani oke. Yakub. Ayo, Nah, kita baca sekarang, dulu lagi. Yesaya ulangan 33 nomor 42, Billy. 4. Billy, Yesaya 42 untuk seluruh dunia Taurat ya, bukan hanya untuk Bani Israel, awalnya Bani Israel, lalu kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini harus mengikuti keselamatan itu. Gimana sih kalian itu? Emangnya Islam itu nggak mau keselamatan Darmi dari katanya mau Yesus? cocokologi kau Darmi dari tadi kami buat maloten. Kenapa ada ayatnya? Ada dalilnya? Ngarang-ngarang Tengok. bebas kau. Oke, Yesaya, dengar. Yesaya 42 ayat 4, 6, 5 ada itu. Dengar ya. Aduh, cocokologi lagi ada Billy sini kau. Cocokologi kau, Wak. Malu Nanti kau. lihat dulu teks aslinya, Taurat enggak? Coba. Teks aslinya. Ya, Tuhan memang kita. Mana? Sebentar. Mana? 42 Mana? ayat. Kalau Taurat itu untuk seluruh bangsa mana? Tengok ini, dengar ya. Ia sendiri tidak akan pudar. Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Mana ada dibilang Bani Israel? Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala Silakan Bang pulau Billy, mengharapkan yang berhak menjawab, Bang Billy. pengajarannya. Apa kalian ini? Waduh, ada orang Yahudi sini. Silakan Bang Billy. Ayo Bang Billy, dengar ini. Seluruh manusia di muka bumi ini harus menerima pengajarannya. Hukum itu harus ditegakkan di bumi ini. Ada kok, bukan untuk Bani Israel ini. Yesaya ini nabi. Coba kita lihat berkata, ayatnya. 42 teks ayat 4. aslinya dulu coba. 42 ayat 4 Billy. Dengar ya. Ayat 3 dulu, ayat 3. Oh, ayat 2 dulu. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah, ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Waduh, Dan kitab sumbu yang Yahudi, pudar kitab nyalanya Yahudi, tidak bawa akan kawan. dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Aduh Darmi, Ia sendiri, cocokologi kau Darmi, kitab Yahudi. ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah Aduh. terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Memang ini buku Yahudi. Kita ini umat manusia perlu keselamatan. Bukan hanya orang Yahudi yang selamat. Aduh, Seluruh aduh, umat aduh, manusia aduh. yang ada di muka Silakan Bang bumi Billy, harus Bang selamat. Billy. Iya. Mana sih? Dengar. Terus neraka. Dengar. Ya, terserah. kalau saya jawab nanti Bang Billy jelas. Lanjutkan Bang Billy. Itu teksnya bukan Taurat tapi Mispat. Jadi beda ya, bukan Torah itu. Mispat. Itu bukan Torah. Mampus lah. Jadi Yesaya kau tolak Billy. Itu bukan Torah. Aja dibuka teks aslinya, itu bukan Torah tapi Mispat. Taurat itu kan Itu sedangkan bukan Allah orang Torah. Islam berkata, Yosef, Allah orang Islam Yesaya berkata, bukan berimanlah Torah. engkau kepada Taurat jauh dan Injil. Ini dia Aduh Taurat. Darmi, hancur Darmi. Hancur, hancur. Kenapa hancur? Hancur. Banjir, Kitab Torah Yesaya, itu buat Bani kitab Yesaya ada 67, Banjir moral. ada Banjir moral. 67 Itu pasal. Yesaya itu bukan kitab Torah, dodol. Yesaya itu Nabi Allah. Yesaya itu Nabi Allah, makanya kalian orang Islam Dan tidak Yesaya membawa buku Nabi bukan- Yesaya. Aduh, mampus lah. Silakan Ada Bang orang Bang yang Billy. Ibu Ya, Quran. Derni, salibkan dia, salibkan Ibu Derni. Nah, ini Nabi Yesaya loh. Makanya Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat Jabur dan Yesaya Injil. Ini bukan Yesaya ini. kitab Torah. Kitab Torah ada 5. Kejadian, keluaran, bilangan, imamat dan bilangan. Ulangan. Ya, harus kenapa Ini kau para bilang nabi. iya hukum itu? Ini para nabi. Mampus lah. Yesaya ini Nabi Allah. Harusnya kalian punya Kitab buku ini. Torah, Yesus sebagai pelaksana hukum Torah Nabi. diutus Ini kitab kepada Nabi. untuk Bani Nabi Israel. Yesaya. Dengar dulu kau, Nabi Yesaya 40. Dengar dulu kau. Yesus sebagai pelaksana hukum Taurat, ya, yang katanya dalam Perjanjian Baru itu mengakui dirinya hanya diutus kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh dunia. Yesus yang kau sebut ya, di dalam Matius 19:28, Yesus akan menghakimi 12 suku Bani Israel katanya. Di dalam Wahyu 21:12,
Yesus menyediakan 12 pintu dari ke-12 suku Israel. Lah kau sukumu apa? Sukumu apa? Yesus, aku mengikuti Yesus. Darmi suku Yang Batak. mengikuti Yesus akan menghakimi, Suku menghakimi apa? orang-orang yang menolak Darmi Yesus Balus. Tuhan. Sukumu apa? Kan dalilnya? Sukumu apa? Batak, Batak. Yesus, Batak. Israel mengikuti Yesus dari segala penjuru bumi, dari segala penjuru bumi. Israel rohani yang sudah dicangkokkan. Emangnya hanya orang Yahudi yang menjadi umat Allah? Kan tidak, kan Billy? Billy. Oh, Billy. Suku Tunggu dulu. Batak, suku Batak. Dengar, nih aku baca nih ya. Aku baca ayatnya. Nih. Emangnya suku Batak Ustaz bukan Tata, anak Allah? Ustaz Tata udah. Saya menunggu Ustaz Tata nih. Ya. Nih, 12 nih. Ustaz Monitor. Ustaz. Ya, ya. Kita Nih, semua nih ya. manusia Nih, kita ya. harus Iya, menuruti nih ya. hukum Ini paling Allah. Mau tawaran? Ya, kita baca. Ah, Ini di Wahyu 21:12. Dan temboknya besar tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Berapa? 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, kau dari pintu mana masuknya? Kami pengikut Yesus. Iya, dari Termasuk pintu yang mana menuruti masuknya? hukumnya, masuk ke Dari situ. pintu mana? Kami pengikut Yesus. Pintu belakang, dari pintu belakang, ada pintu belakangnya itu. Pintu Kami belakang. pengikut Yesus. Tentu Pintu nanti kami belakang itu disambut. Bang Billy, itu pintu neraka. Oh. Pengikut Yesus yang mengikuti dia. Yang mana pintu Garang-garang, mana yang garang-garang. kau ikuti? Kami pengikut Yesus mengikuti Yang mana perintah-perintahnya. pintunya? Di sebelah ya. Tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya. Itu Nah, memang kau ikut harus mana? wajib. Itu wajib. Ya kau ikut mana? Kedua belah- Yang mana? Ya kami kan umat-umat Allah yang mengikuti Yesus. Yang mana suku apa kau ambil? Lewi. Nih kita bukan. Matius 10. Wah, Matius 10. Menurutmu orang Islam yang di Arab nggak ikut? Aduh. Orang-orang Darmi, yang ya, di luar Darmi. dari Aku di luar bantuin dari kau, suku Darmi. Aku 12 bantuin. suku Israel itu yang manusia yang lain nggak ikut. Gitu. Darmi, Bener. kamu ingat nggak kata Paulus yang kita sudah dicangkokkan dari akar Ibrani. Jadi Ya, dicangkokkan. kita ini umat-umat rohani, umat-umat Israel. Aduh, lah. rohani rupanya. Iya dong. Bang Billy, jadi Kristen yang ada di Indonesia itu cangkokan daripada Yahudi rohani gitu ya. Mengikuti ajarannya, ajaran Yesus. Nih, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi keseluruhan. Ya, adanya. Nih, nah. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Pertama Simeon, suku Simeon, disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Dan Yakobus, suku Yakobus dan anak Zebedius. Yohanes ya. Filipus, Bartolomeus, Thomas dan Matius menurut Cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas orang Iskat yang mengingati dia. Mana suku yang di hari di luar Bani Israel? Dengar, aku jawab ya. Dengarkan Bang Billy. Itu tadi kan disuruh. Nah, mereka itu menginjil ke seluruh bumi sampai ke Medan. Aduh, Kena mampus. ini biar nih si Metupang. Aduh, iklan dulu. Kenapa dimatikan? Kenapa Silakan, dimatikan? bener. Jadi Iklan dulu. iklan dulu. Disuruh menginjil ke seluruh bangsa. Disuruh menginjil ke seluruh dunia. Sampailah ke Pancur Batu. garang-garang sampai ke Darmi, Medan. garang-garang. Oh, Aduh. kenapa sih kalian ini? Sampai iklan dulu. Kemana? Darmi, Di aduh, Jakarta. Darmi pakai ayat yang itu Paulus yang Waduh. kita Roma yang dicangkokkan ke dalam akar Ibrani. Itu Iklan kan dulu, ada. Bang Kesanero. Sudah Iklan dulu. kubaca tadi, dengar ya. Ini tadi lagi Roma 1 ayat. Iklan dulu, Bang Kesanero. Iklan Jangan dulu. dimatikan. Roma 1 ayat 16. Jangan mute aku, Bang Arif. Kau yang undang-undang aku tadi Bang, ya. biar jawab dulu deh, Bang. Roma Kita 1 dengar jawabannya, ayat Bang. 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di luar Yahudi pun bisa kalau dia beriman kepada hukum-hukum Allah. Itu dia. Baru ada lagi ayatnya. Dengarkan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Perkataan Paulus, Turun bukan ke atas perkataan kamu. Yesus. Kalian pun dari tadi kalian bacanya buku ini. Minta surganya ke Paulus, bukan ke Yesus. Minta surganya ke Paulus. Nah, dengar dulu. Bukan ke Yesus minta surganya. Mazmur. Ini Mazmur. Ini Raja Daud ini. Mazmur. Daud ini Daud. Mazmur 114 ayat 16. Itu kitab Yahudi Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang Bani Israel doang, bukan hanya orang Yahudi doang. Tapi bukan ke Kristen ya. Manusia. Apalagi? Kurang data apa lagi kalian? Apalagi? Oke. Jadi, Ya, berarti ini yang di apa tadi di Roma tadi itu mintanya ke Paulus ya? Mintanya ke Paulus ya? Bukan ke Paulus. Kan ini perkataan Paulus. Dengar dulu, kan murid-murid Yesus kan menyebarkan ke seluruh bangsa menginjil. Iya, ini kan Umat-umat ini Paulus kan juga. perkataan Paulus. Ini kan Dan perkataan Paulus. sampailah ke medan penginjilan itu. Ya. Ini kan salahnya? perkataan Paulus. Ini kan perkataan Paulus, betul? Mereka itu murid-murid Yesus tadi dan semua itu. Mereka penginjilan Ini ke seluruh perkataan dunia. Yesus atau perkataan Paulus? Dengar dulu tadi, itu apa tulisan Ini siapa aku itu? nanya nih. Ini perkataan Paulus atau Yesus? Iya, tulisan Paulus, Kisah Para Rasul. Bukan Paulus. Sementara Yesus cuma menyediakan 12 pintu surga. Iya, tapi kan Yesus sudah memilih Paulus kan? Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Aku memilih Paulus. Kan katanya. Dengar. Kalian ini siapa Ini kok kamu perkataan percaya Paulus. kalian yang tidak beriman kepada Aduh, Alkitab? dengar. Iya. Enggak bisa dengar. kita. Nomor 12, temboknya besar lagi, tingginya pintunya gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat di antara tertulis dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ini kau ini yang dari mana ini maksudnya? Ke-12 suku Israel itu kan penginjilan itu. Penginjilan mereka itu sampai ke Medan, sampai orang Batak, Malungun, Karo, Cina, Jepang. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Kami ini semua ini kan diselamatkan. Gimana sih? Gimana otak kalian itu? Dengar. Nih. Kita buka. Nih. Ke-12 murid yang itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke ajaran bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jangankan ke dalam kota lain, ke Samaria aja dilarang oleh Yesus. Gimana? Udah, dengar ya. Yesaya 48 ayat 20. Nabi lagi. Ini Nabi ngomong. Aduh, mampus lah. Datuk ini siapa? Mampus lah. Datuk baru berapa? Ini Yesaya. Nabi Yesaya. Keluarlah dari Bible. Larilah dari Kastim. Beritakanlah dengan suara. Bersorak-sorak. Dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Apa itu yang suruh Israel? Apa itu yang suruh disiarkan itu? Apa yang suruh disiarkan? Firmannya disiarkan. Bukan Bible ya, bukan pernyataan Paulus ya. Sama, Paulus itu sudah dipilih Yesus. Nanti saya siarkan. Dulu. Silakan. Ada Aduh, minta iklan di bawah ini, iklan dulu katanya. Dulu. Iklan. Pegangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas dan saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes yang merasa menyembah knalpot Mio, yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan data dan gunakan sesuai tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah menjawab
dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami gabungan API. Sekali lagi, jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah muak mendengarkan narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca saja majalah populer. Ingat, kalau cuma mau doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, ini diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikal, pelasi, terasi, kontrasepsi, cek cokologi, apalagi geobokologi. Saya tekankan, narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Arif RH Jaya tersiar. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Apaan itu? Orang sinting kayaknya itu. Waduh. Jiwa. Nah, kalau kau mendengar itu, kau paham itu. Kalau kau mendengar, Jiwa itu lu. tampolan buat dirimu. Ya, buat dirimu. Aku Jadi ingat ya Bu Darni, ini kau dengar, kau pasang kupingmu, Benar, jangan oleng, pegangan, ya. Ini ayat untuk kau ini, untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel. Kalau ditanya mengapa dan kenapa, hah? Kalau ditanya mengapa dan mengapa, ditanya soal bibir. Miu tak kulala. Ingat, jadi begini, jadinya begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Ingat itu, bobroknya otak kafir penyembah setan seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidup seperti karang, tawar dan lautan, bersatu kau punya otak dengan karang. Kutapel kau, hidupmu penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan, rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Stay tune. Lanjut yang lain, terima kasih. Peserta udah siap peserta? Bang Arif peserta udah bangun Bang Arif? Sudah. Oke siap, lanjut peserta. Peserta. Ustaz, waduh, ya sebelum Ustaz saya bacakan dikit ya. Ternyata di Mazmur itu bukan untuk seluruh bangsa, bukan untuk seluruh dunia. Bacanya Mazmur 77:15. Seluruh bangsa ya. itu apa itu? Iya dengar ya, untuk bukan seluruh dunia. Dengar dulu, bacain Mazmur 77:15. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu. Siapa itu? Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Bukan untuk semua bangsa di dunia. Bersumbang ke pasar bakta tidak masuk. Bangsa ya, bangsa apalagi bangsa Toraja tidak masuk. Bangsa apalagi seluruh bumi seluruh dan bumi. Denganmu engkau telah menebus umatmu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Bukan untuk semua umat manusia. Kami Bani yang mengikuti Yesus. Kan tadi bilang tadi ayatnya ada yang mengikuti Dia. Yang disebut itu adalah nih ayatnya. Ini ayatnya ada nih.
Ini ayat Awalnya ada memang nih. untuk Bani Israel. Iya, ada. Iya, kami akuin itu. Orang kitab-kitab nabi-nabi tersebut hanya untuk bangsa Israel, tidak disebut Awalnya, tidak untuk seluruh bangsa awalnya. dunia. Awalnya, Dan lalu awalnya. dikatakan ke dunia. Berarti Tuhan pelin-pelan. Yesaya Berarti Tuhan 49, pelin-pelan. dengar ini 49 Berarti ayat 6. Tuhan Sampai ke pelin-pelan. ujung bumi katanya. Berarti Yesaya Tuhan itu pelin-pelan. nabi. Dengar. Masa Berarti Tuhan tolak pelin-pelan. perkataan nabi? Berarti Tuhan pelin-pelan. Kalian ngomong nggak malu kalian ini. Aduh. Berarti Dua pun Tuhan nggak mau gantian pelin-pelan, ngomong. betul ya? Si Darni mengatakan Tuhan pelin-pelan. Kok Tuhan Gantian ngomong ke apa? ujung bumi, ke dunia. Mr. TV mau Kalian ngomong. yang menyangkal Alkitab kami, kok kalian pula yang mengajari kami? Mr. Siapa Tibi, kalian yang bikin Alkitab kami ini? Congor. Kok congor ada data kok? Sejak kapan pula? Protokologi aja. Sejak kapan Diam, pula? diam kalian. Biar aku Mazmur baca. ini, Diam. dengar. Sejak kapan pula Biar Mazmur aku ini baca. kau? Kalian nggak dengar. kasih aku ngomong kok. Nggak usah diskusi. Ya, Iya, kalau nggak marah-marah kalian jangan ngajak aku ke atas. diskusi. Kalian kasihlah ngomong. Ini, Gimana ini? ini apa nih? Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu. Siapa yang ditebus? Allah. Siapa yang ditebus? Allah. Kalian sekarang Yahweh. diskusi Bani, apa? Elohim. Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ya. Inilah. Mana Bani Batak sini? Itu awalnya. Lalu Mana Batak di kemudian sini? kami yang mengikuti Mana? Yesus juga ikut. Yang mengikuti Mana Yesus juga ikut. Batak di sini? Jangan melampaui apa yang tertulis. Jangan Itu melampaui Alkitab apa nih? kami. Kalian kan jangan. hanya framing. Mampus. Kalian kan hanya untuk menghancurkan Alkitab. Mana mungkin aku mau percaya? Kalian Aduh, dusta bagi ini kalian. Tertulis. Kristen yang Jangan botol yang mau melampaui mengikuti kalian. apa Kristen yang yang botol tulis. yang mau mengikuti kalian. Jangan Kalau ini dia mengahi. singa Jehuda nggak bisa kalian jatuhkan. Nggak bisa kalian tumbangkan aku. Nggak bisa. Malah kalian nggak bisa aku ngomong. Bukan singa Yuda. Kemek. Siapa bilang kau singa Yuda? Iya dong. Singa Kau tembek. Jehuda aku. Siapa bilang kau tembek? Bukan singa Kalian Yuda yang kau. kambing. Kalian yang Waduh, kambing. mampus Kalau dah. kalian kambing, kami domba. Mampus dah. Kami domba Dombaku penurut. pendengar kau. Dengar. Kami penurut Aku tanya. domba. Nih. Kambing itu Dombaku pembangkang. pendengar. Nih, Nah, itu. dombaku. Ini dombaku dia apa nih? Kami domba. Dombaku. Ya. Kami domba. Kalau domba itu penurut. Kalau kambing Demek, menantang. kita bilang. Kambing menantang. Makanya kalian menantang Allah. Iya, Udah iya. disuruh kalian beriman Iya, kepada Taurat, Zabur dan Injil. Iya. Kalian bilang hilang. Kalian Taurat, bilang Zabur dipalsukan. dan Kalian Injil kambing. hanya untuk Bani Israel. Sedang kau Bani apa? Awalnya Bani Israel. Kau Bani apa? Kemudian sampai ke ujung bumi. Sampai Di ke mana semua Yesus manusia, mengatakan? Sampai ke segala bangsa. Di mana Yesus mengatakan? Itu. Di mana Yesus Makanya. mengatakan? Berarti Yesus pelin-pelan. Kenapa pelimpah? Enggak. Awalnya dikatakan Bani Israel. Kemudian Berarti dia juga apa kata menyayangi Yesus? manusia yang Aku lain. diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Iya. Israel. Diam dulu Betul, kalian. 1524. Ya, betul Kenapa salah. ngomong kayak gini? Benar. Di dalam Ngapain Matius nyawa naik sini? Mendengar kalian 15:24 berkhotbah Alkitab kami dengar kalian kita karang-karang bawa gitu. data. Hah? Kan data Di dalam Matius 15:24 Yesus berkata, Masa aku kalian yang diutus mengajari hanya kami kepada Alkitab? domba-domba Aduh, yang hilang dari sungguh Bani botol lah Israel. aku. Betul? Betul? Betul. Tapi baca lagi Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi domba-dombaku yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dari Bani Dan Israel. mereka akan mendengarkan suaraku. Itu domba-domba Ada lagi yang domba-domba berasal lain yang dari- bukan dengar dari Excel, kandang dengar Excel. ini. Mereka juga Dengar harus Excel, ya. kutuntun. Iya Kamu betul. dengar itu. Dan ayat terakhir, Luar ayat Israel terakhir bukan yang turun domba, aku. gugu. Aduh, Ayat terakhir, di luar Bani Matius Israel 24 ayat 14. menurut Yesus Dan Injil adalah kerajaan gugu, ini betul. akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Di luar Sesudah itu Israel barulah dibilang tiba gugu, kesudahannya. Yesus Ya? bukan domba. Gugu. Sampai ke seluruh dunia. dengar, Ya. kita baca ya. Semua kita harus Iya. mendengarkan ini. Kita baca ya, kita baca Bibel ya, kita baca Bibel ya. Iya. Iya. Ini kita baca Bibel. Ya, yang domba yang dimaksud Yesus itu, yang hilang itu adalah orang-orang Israel yang pergi ke seluruh. Iya. Ya. Ya, kita baca ya. Nih kita baca ayatnya. Kita baca aja ya. Ini ya. Nih kita baca ya. Kita baca ayatnya. Sebentar.
Ustadz atau monitor, Pak Ustadz. Ini Ustaz Tahta Mas itu ya. Bro Tahta. Bro Tahta, di mana dirimu Bro Tahta? Ustadz Tata monitor. Dua natur ini kurasa nih. Pasti dua natur dia ini. Ya, selamat malam. Ini gimana mau diskusi? Di Matius 1 ayat 21 juga dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan hendak engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gimana Yesus gak selamat, mati dia dibanting. Matius 1 ayat 21 ya. Ya gini Dan aja, dialah yang Bang, akan menyelamatkan umatnya dari dosa supaya nggak mereka. debat kusir. Supaya nggak Apa debat kata di kusir. sini ya? Ya, kata sini ya. Ayo di timer, ayo di timer. Iya, kalau untuk begini dia, mau diskusi ya, Kau aja. pula yang ngatur room ini. Kau pula yang ngatur room ini. Berisik Lan. Diam, Lan. Lanjut Datuk. Ya. Ayo di timer, Untuk ayo dia, biar bisa penjaga bicara membuka semua. Ayo, pintu ayo. dan domba-domba mendengarkan Kalian suaranya. kan bertanya. Dengar dulu. Kalian kan dengar bertanya. Jadi berikan kami hak untuk menjawab. Kau Kalian kan Excel, bertanya. kalau Berikan nggak kami suka hak kau di room untuk ini turun menjawab. kau. Ngapain kau atur room ini? Bukan kau di sini tamu kau. Turun aja, ayo turun aja kita. Dari tadi kan dia udah ngomong. Bener ini Bang Arya, turun aja Bang Arya. Dari tadi Iya, kan saya dia dari tadi sebenarnya mereka kalau mereka peka, kita ini diam bukan karena kita nggak mau diskusi, tapi karena kita nggak mau blunder, kita nggak mau debat kusir, kita nggak Dari mau tadi kan kelihatan Darmi udah bodoh. ngomong. Ya silakan silakan Dari Dari tadi blunder Glenn. Dari tadi blunder Kita Glenn itu. berdiskusi ini Dari mau tadi blunder. mengedukasi. Ya udah silakan Dari Kalian ngomong itu congor silakan dari gantian. tadi. Silakan Ya silakan. udah, kalian tadi bahas bahwa tentang Yesus menguji seorang wanita tadi kan, bahwa Yesus melihat imannya. Itu yang menjadi rujukan kalian ke bahwa Yesus cuma diutus untuk apa namanya Bani Israel yang domba-domba Israel yang hilang, ya kan? Itu kan padahal kalau mau kita melihat konteks itu bahwa itu Yesus sedang melihat iman ibu itu, dia sedang menguji iman itu. Aduh, Kalau kamu nih konteks sebenarnya, iya kan? Bukan blunder, Anda yang inilah nanti kalau saya bilang kalian di Wahyu kurang 12 literasi. tadi di Wahyu 1 Ini mau diskusi, Ya, mau diskusi, kan Anda kamu mau blunder. kusir. Datuk, bukan Datuk. Wahyu 21:12 sama Matius 19:28. Kalian menerangkan sesuka hati Oke, ketika masuk, kami Ustaz, menjelaskan, masuk, kalian bilang kami blunder. Ini bagaimana cara diskusinya? Ya sudah, lanjut diskusi aja, ayo dua arah. Kalian menerangkan, kalian menjelaskan. Ya udah sudah silakan. Kau Ustaz. diskusi, ya silakan. Selamat Tata. Ya udah silakan. Kalau mau berdiskusi itu yang baik dong. Yang Untuk siapa data? Nggak usah blunder, nggak usah framing. Kita Ya udah, di silakan. sini berdiskusi mau mengedukasi. Kita bukan cari kalah dan menang. Ya Di udah, sini itu kita untuk siapa? mau Data, meluruskan silakan. mana pemahaman kalian yang benar, apa pemahaman kita. Gitu loh kalau berdiskusi. Ya sudah, jangan curhat, langsung aja kalau mau diskusi, ayo. Nah, jadi kalau merujuk dari ayat tadi itu kan kalau kita baca secara keseluruhan satu konteks itu kan Yesus sedang menguji iman ibu itu kan, apakah dia akan goyah, apa dia tetap yakin bahwa Yesuslah yang dimaksud yang akan datang itu. Akhirnya kan Yesus menyembuhkan kan anaknya karena setelah Yesus melihat imannya. Ya kan, itu konteksnya. Nah, oke, kalau itu, nah kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain terlalu banyak dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 5, Lukas 24 ayat 47, Yohanes 3 ayat 16. Ya saya bacakan ya. Pertama Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dan mengajar semua bangsa. Dan Markus 16 ayat 15, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Lukas 24 ayat 47, Yesus mengatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, kalau kalian minta ayat-ayatnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, murid-murid Yesus akan menjadi saksinya
di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Dalam perjanjian lama juga ada Yesaya 49 ayat 6, Allah akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mika 1-2, Allah akan menghakimi dan mengajar semua bangsa. Yesaya 42 ayat 6, Allah akan menjadi perjanjian bagi bangsa-bangsa. Ayat-ayat lain lagi, Matius 8:5-13, perwira Romawi. Cocokologi nih. Kok cocokologi, semua data yang saya sampaikan, Pak. Inilah kalian, ketika kita menyampaikan data, kalian mengframing. Mau saya bacakan ulang satu-satu, kalian cek di Alkitab, di itu, karena kalian punya 2 defines kan? Sudah hafal itu semua, sudah Ya hafal sudah, kalau sudah hafal berarti saya tidak mengframing, oke? Cocokologi dari mana? Kalian mengatakan bahwa Yesus datang. Oke, kau diam ya, kau diam. Ya udah, kau diam, udah kau bacakan semua. Gas, Ustaz Tata, gas. Oke. Mari kita diskusi yang baik, diskusi ya, supaya kita mengedukasi. Oke. Diskusi satu lawan satu. Diskusinya 1 lawan 1 dan yang lain diam aja. Kita diam aja, yang lain. Iya. Sama Tata sama Arya aja. Iya. Tata sama Arya. Ya, silakan. Jadi sebelum lahir pun sudah diberitakan bahwa dia akan lahir untuk Israel, pemimpin untuk Israel. Contohnya ini sebelum lahir pun diberitakan di dalam Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah terus yang kedua, di dalam Yesaya 19:20 kan Allah berjanji itu. Maaf Ustaz Tata, maaf instruksi sebentar tadi ayat berapa? Pasal berapa, ayat berapa? Matius 2 ayat 6. Nah, ini bukan cuma ayatnya. Kalau kamu kan tadi ayat-ayatnya doang, saya bacakan. Yang kedua, ya karena saya kan nggak punya data. Diem sudah. Diem ya. Yang kedua, memang sudah dijanjikan ketika Tuhan ya ingin menyelamatkan Israel, dia mengutus juru selamat, seorang juru selamat. Ya. Di dalam Yesaya 19:20, maka Yesus ini juru selamat untuk Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, ketika Yesus sudah lahir umur 30, ngaku dia memang. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berdoa pun hanya untuk Israel. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Karena memang Israel ini disebut anak Allah. Ya, di dalam Keluaran 4:22. Ya. Karena mereka milikmu, nah, aku diutus untuk mereka. Nah, karena semuanya hanya untuk Israel, maka karena Israel menolak, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Nantinya, tidak ada hubungannya di luar Israel. Ya, ini dalam Matius 19:28. Nah, terus karena memang dia itu semuanya untuk Israel. Ini kan Ustaz Tata ini keliru. Interpretasi Pak Ustadz ini keliru. Jadi kalau bisa tolong tampilkan data. Lo kamu tadi lo nyebut nomor doang, saya ini baca dengan teks lo. Harus dimaklumi, saya yang pertama nggak bisa open cam, dan yang kedua saya nggak punya sekarang data. Kamu ulangi lagi data-data kamu tadi, tidak usah nomor dengan Matius doang, tapi baca isinya, silakan. Ayo ulangi lagi. Kalau diskusi kita sama-sama open cam kita ya. Ada teman Kristen nggak di sini? Ini Mr. TB kan? Tadi yang kamu baca jangan cuma nomor, jangan cuma nomor. Ini Mr. TB nih, Kristen dia. Ada teman Kristen yang bisa bantu open cam? Waduh, ini telinga apa ini? Ini Mr. TB nih. Nggak usah open cam, nggak usah.
Kamu tadi cuma nomor dalam Mika, cuma baca doang, udah dibaca isinya. Artinya begini Pak Ustadz, kembali saya udah bilang dengan rendah hati saya katakan bahwa saya tidak punya data dan saya belum bisa open cam. Saya belum bisa open cam. Dan yang begini, kalau memang Pak Ustadz mau konfirmasi ayat tersebut, mau mengvalidasi, Pak Ustadz bisa buka, saya sebutkan satu-satu. Loh, tadi kan kamu nyebut ayat doang kan, saya baca dengan isinya loh ini. Iya, karena yang saya baca Pak Ustadz juga tahu kan, katanya tadi teman kita bilang sudah hafal. Berarti ayat yang saya sampaikan tidak keliru, tapi kalau interpretasi Pak Ustadz tadi ada yang saya anggap keliru. Makanya saya suruh tampilkan ayatnya. Yang mana yang keliru? Ya makanya saya suruh tampilkan ayatnya karena Pak Ustadz tadi coba menginterpretasi ayat tersebut, tapi keliru. Makanya kamu biar tidak keliru, kamu jangan baca nomor doang, tapi baca isinya biar orang semua tahu. Apakah saya harus pakai bahasa? Saya harus pakai bahasa Indonesia seperti apa ya ke Pak Tata? Saya harus pakai bahasa Indonesia apa? Kok kamu komplain? Kan saya sudah bilang ke Pak Ustadz Tata yang pertama, dan saya minta di sini kalau memang ada teman Kristen tolong naik bantu saya untuk bukain data yang bisa open cam. Kita diskusi yang sehat lah, kita diskusi nggak usah framing, nggak usah marah-marah, kita mengedukasi, kita tidak cari siapa yang benar siapa yang salah. Kita lanjut aja sudah, ya. Nah, terakhir dia hanya untuk Israel, yang dihakimi Israel, bahkan dilarang pergi ke luar Israel. Tolong teman-teman Kristen yang bisa open cam, tolong bacain ayat yang Pak Ustadz sampaikan itu benar apa enggak isinya. Oke, silakan. Karena Pak Ustadz langsung menginterpretasi. Oke, silakan. Ayat tersebut. Bang Otak Waras. Matius 2 ayat 6 dulu dari awal lagi tadi. Atau saya baca, ada yang baca, ada yang nyimak. Nanti yang salah saya tegur. Ya sudah ya sekarang ya. Karena untuk Israel, nah sekarang nanti kalau memang untuk seluruh dunia, saya nanya, yang dikabarkan ajaran inti Yesus, hukum yang terutama apa? Amanat misalnya dia untuk dunia, apa hukum yang terutama? Amanat perintah Yesus itu sebelum dia naik ke surga itu amanat agung. Pergilah kepada seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka apa yang kuajarkan kepada kata-kata di situ hukum yang terutama di mananya? Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jangan ada Allah lain kepadamu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu dan sebagainya. Terus kenapa kamu tuhankan Yesus? Di situ hukum yang terutama, kasihi siapa? Tuhan siapa? Saya tidak perlu menuhankan Yesus. Yesus itu sudah Tuhan. Oke, di mana datanya? Oke, yang kita mau bahas di situ, yang kita mau bahas ketuhanan Yesus apa nih? Loh, indah, kan sudah selesaikan untuk siapa dia? Ada teman-teman Kristen yang bisa bantu saya buka data, yang bisa bisa naik. Ini Kristennya sudah 3 di sini. Ada Adi, ada Mr. TB. Waduh. Teman-teman yang mau bantu buka data apa mau berdiskusi? Waduh, ini kuping apa? Ya. Nanti saya baca. Sekarang gini. Kata kamu dia untuk seluruh dunia, kata Yesus untuk Israel. Nah terus kata kamu dia itu udah dari Tuhan dari sananya. Oke. Jadi menurut Kristen Tuhan itu Yesus gitu ya. Nah kalau menurut Yesus siapa Tuhan itu? Oke. Kalau menurut ini Tuhan. Nah, kalau menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Ya, kalau merujuk kepada perkataan Pak Ustadz itu kan ada 2 diksi di situ. Ya kan? Ada 2 diksi dan kita melihat dulu diksi yang pertama, kita harus melihat tentang natur kemanusiaan Yesus dan yang kedua natur ketuhanan Yesus. Ya, pakai data. Oke, pakai data. Apa namanya? Dulu. Nggak ada di Bible natur-natur itu, saya mau ingat namanya kan saya nggak kayak kalian pakai data. Ya kan, saya mau ingat. Pokoknya ada natur-natur ya. Baru tahu aku ada natur-natur di Bible itu. Lanjut. Ya,
Ya oke. Kita mau merujuk kepada ketuhanan Yesus sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya dulu ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 apa namanya? Aduh. Macet. Sabar. Lanjut dulu Pak Ustadz. Lanjut. Saya ada ini sedikit nih di sini. Oke, langsung saya tangkis. Tunggu, saya mute dulu ya. Saya ada ini soalnya saya di jalan ini. Ya sudah. Sebelum disebut langsung saya tangkis. Jadi firman itu tidak pernah menjelma, ya. Karena firman itu perkataan Allah. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 10. Karena firman itu perkataan keluar dari mulut Tuhan, ya. Biarkan kita berkata-kata lah, tapi jangan dibayangin mulut kita sama dengan mulut Tuhan, enggak. Ya. Oleh firman yang keluar dari mulutku, kan gitu. Ulangan 5:22, Yesaya 55 ayat 11. Karena firman itu perkataan tidak pernah menjelma, tapi diterima oleh utusan Tuhan. Contohnya Yesus. Yesus ini bukan firman jadi manusia, tapi manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu setelah firman itu diterima oleh Yesus, karena dia utusan, tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Nah, firman ini disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Bagaimana caranya dia menerima firman? Mendengar dia. Mana datanya? Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya. Yohanes 5:30 sama. Dia itu manusia yang menerima firman, bukan firman jadi manusia, nggak ada. Kalau pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, berarti Yesus adalah Allah. Berarti ketika Yesus dibunuh, Allah mati juga. Oh enggak, tata. Oh kalau enggak, berarti firman bukan Allah. Loh, enggak, tata, firman adalah Allah. Kalau gitu, Yesus mati, Allah mati. Oh enggak, tata. Oh kalau gitu bukan firman. Muter-muter akhirnya gitu ya. Makanya harus menguasai Bible, apa itu firman, harus tahu. Gitu. Silakan, apa lagi? Tapi kan Yesus kan tidak satu namanya, dia disebut juga Nabi Tuhan. Di mana datanya dia Nabi? Segala macam. Di mana datanya? Kalau kamu nanya ke saya, baru saya punya datanya itu. Jangan cuma ngomong. Di mana dia ngaku Nabi? Iya kan? Caranya gini. Di mana dia ngaku Nabi? Markus 6 ayat 4, Yohanes 4, 6:14, Lukas 24 ayat 19, Matius 21 ayat 10. Nah, di situ dia ngaku Nabi. Jadi kan ngaku dia Nabi, juga disebut juga Nabi. Nah, terus disebut apa lagi? Jadi kenapa dibantah firman jadi manusia itu? Apa bedanya? Enggak ada pengakuan Yesus. Setelah menyampaikan. Enggak pernah Yesus mengaku, aku ini firman jadi manusia. Enggak ada. Yang ada dia ngaku, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Malah di mana Yesus mengaku Tuhan, Bang Mr. TB? Ya, halo. Gimana Pak Ustadz Tata, ini saya lagi menepi nih, lagi mampir. Jadi sampai di mana tadi diskusi kita? Yohanes 1 ayat 1 ya. Benar ya? NRC and Hologos. Benar ya? NRC and Hologos, kai logos and Prontenteos. Benar ya? Nah, terus. Jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, ya kan?
Aduh, saya tolong bantu baca dong yang ini, saya lupa ayatnya. Nggak mau. Satu ya. Nah, kita artinya gini deh. Kita bahas dulu tentang di situ sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Ya, Berarti pada mulanya adalah firman, dan firman itu berarti yang turun, berarti yang turun jadi manusia itu Allah berarti. makanya kan firman kita runut. Oh, kita runut dulu Pak Ustadz, kita runut, ya kan? Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah di situ dia bukan memakai rema tapi logos. Kita semua sudah paham lah itu. Saya tahu di sini sudah sering membacakan ayat itu, bahkan sudah menghafal. Ya kan? Betul kan? Betul. Nah, arti kata umum kan, kata firman apa namanya? Apa firman itu? Saya jadi ngeblank. Itu kecerdasan Allah, kepintaran Allah, atau pemikiran Gimana Allah. datanya? Hah? Oke, saya pakai data tadi. Pak Ustadz Firman bisa pakai itu data. Pak Ustadz bisa pakai bisa di searching di Google, logos itu apa tuh? Firman yang enggak, saya gini kayak gini. Enggak, gini loh caranya dialog itu. Firman itu apa? Saya tadi mengatakan firman perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 10. Nah, sekarang kalau firman itu kecerdasan, di mana datanya? Firman itu kecerdasan. Jadi gini, kembali saya katakan tadi, kalau dalam bahasa asli, firman itu ada logos, ada rema, ada dafar. Ya, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dia memakai kata logos. Bahasa Yunani pakai data semua. firman. Yang rema mana datanya, yang logos mana datanya, gitu. Silakan. Di Yohanes saya sudah bacakan tadi, Pak Ustadz. Yohanes 1 ayat 1 di situ dia memakai kata logos. Halo? Yohanes 1 ayat 1 di situ dia memakai kata logos, Pak Ustadz. Apa logos itu? Dia bukan memakai kata rema di situ, tapi dia memakai kata logos. Iya, logos apa? Apa logos itu? Hah? NRC hologos. NRC iya, apa bedanya rema dengan logos itu apa? Kalau rema itu kata-kata, seperti perkataan Yesus itu rema. Tapi kalau logos, makanya saya bilang kalau supaya lebih pasti Pak Ustadz bisa. Ya apa? Kalau logos apa? Kalau logos dalam bahasa Yunani berarti firman atau logika, merujuk pada konsep pikiran atau kebijaksanaan yang mendasar segala sesuatu, Pak Ustadz. Jadi pada mulanya pikiran. Dalam teologi Kristen, logos mengacu pada Yesus sebagai firman. Ya, berarti kalau logos itu pada mulanya pikiran gitu bisa. Iya, jadi gini, Pak, logos itu firman itu Pak Ustadz harus pahami di dalam bahasa asli. Di dalam bahasa asli, firman itu ada tiga, ada beberapa, ada dafar, ada logos, ada rema. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dia memakai kata logos. Apa itu logos? Bahasa Yunani berarti logika, merujuk pada konsep pikiran atau kebijaksanaan yang mendasari segala sesuatu. Dalam logika Kristen, berarti pada mulanya pikiran gitu. Pada mulanya pikiran gitu. Pada mulanya pikiran gitu. Jadi gini Pak Ustadz, jadi gini, dengar dulu, pahami dulu Pak Ustadz. Gini melulu. Karena Pak Ustadz nggak pahami, Pak Ustadz tadi berbicara saya diam. Ketika saya berbicara Pak Ustadz mengagresi, Pak Ustadz coba mengintimidasi saya. Jadi gini, tolong pahami dulu apa yang saya sampaikan, dan terus bisa Pak Ustadz nanti konfirmasi atau validasi lewat Google. Kan Pak Ustadz punya 2 data di situ. Punya 2 device, betul kan? Enggak punya. Oh ya sudah, ya intinya di situ di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dia memakai kata hologos bukan rema atau dafar, tetapi dia memakai kata logos. Apa itu logos? Logos itu adalah pemikiran atau konsepnya Allah. Jadi pada mulanya firman gitu. Pada mulanya perkataan gitu sudah ayatnya itu. Ya iya, perkataan itu. Nah, mana pikiran? Kok diganti pikiran? Kok diganti pikiran gimana itu? Jadi dalam bahasa asli, kan saya sudah bilang Pak Ustadz kan bisa searching di situ.
Pak Ustadz bisa searching dalam bahasa aslinya itu apa itu di situ dalam Yohanes 1 ayat 1. Apakah dia kalian itu kata rema? pelin-pelan. Enggak, Kok pelin-pelan kalian itu. Ini Pak Ustadz jangan kadang-kadang gini. jangan mengframing Pak Ustadz. Kalau berdiskusi yang baik. Begini saya sudah bilang ke Pak Ustadz untuk meyakinkan perkataan saya benar. Pak Ustadz bisa memvalidasi, Pak Ustadz bisa mengkonfirmasi, Pak Ustadz bisa mengecek di lewat Google Yohanes 1 ayat 1 itu. Supaya Pak Ustadz jangan bilang gini. Supaya Pak Ustadz kalian tuh kadang-kadang gini, firman Yesus tidak menerima firman, Yesus itulah firman sendiri gitu. Siapa yang katakan jadi perkataan itu jadi manusia gitu. Pak Ustadz, jadi begini, ketiga Pak Ustadz berkata-kata, perkataan Pak Ustadz itu muncul dari pikiran apa enggak? Iya kalau manusia. Nah, emangnya Tuhan perkataan itulah yang disebut dengan pikiran Allah. Tidak ada ajaran samawi itu, tidak ada manusia disamakan. Kok Pak Ustadz minta saya menjelaskan? Ketika saya menjelaskan dan saya memberi analogi, Pak Ustadz tidak bisa terima. Izin saudara Ustadz. Ini bagaimana kita mulai diskusi kalau izin saudara. Dengar. Izin 1 menit setengah menit. Berarti di kisah para rasul 1 nomor 1 di situ ini juga saya mau diskusi sama siapa nih? Enggak, sama Ustadz Tata. Kita berdiskusi yang baik dong. Kita mengedukasi. Jangan cuma nyampein bukti. Saya cuma nyampein bukti. Makanya saya bilang, saya bilang kalau mau diskusi yang baik itu. Dengar dulu Arya. Saya dengar ya, saya mau sampaikan bukti. Di dalam kisah para rasul 1 nomor 1, di situ juga logos. Di kisah para rasul nomor 1 di situ juga logos. Untuk ketahui. Belum sampai ke sana lagi, nanti baru sampai ke sana. Masih di Yohanes 1. Ya, lanjut Ustaz. Itu aja. Ya, halo, gimana tadi? Saya di mute tadi soalnya. Jadi gini, kisah para rasul 1 nomor 1 di situ juga disebut logos. Tapi buku artinya. Gimana tuh? Ini kalau kita itu teliti ya. Jadi bukan bermakna logos apa enggak, ya perkataan. Makanya kadang-kadang Kristen itu memakai Kejadian 1 ayat 1 itu. Tuhan kan kalau menciptakan dengan berfirman, berkata-kata. Nah, perkataan itu jadi manusia, jadi bukan pikiran. Gitu loh ya. Jadi kalian itu muter-muter pikirannya, lupa dengan debat-debat biasanya itu yang sudah diucapkan, yang sudah lalu-lalu. Loh katanya, apakah bisa Tuhan berbuat menciptakan tanpa kata-kata, kalimat atau firman? Enggak, misalnya. Nah itulah firman itulah jadi manusia, bukan pikiran, tapi perkataan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Maka dengan perkataan berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadi. Nah kata orang Kristen, perkataan itu jadi manusia, bukan pikiran, kan gitu. Kenapa kok berubah dengan menjadi pikiran? Berarti pelin-pelan lagi. Saya sudah memberikan analogi yang sangat simpel tadi. Ketika Pak Ustadz berkata-kata, apakah perkataan itu keluar dari pemikiran Pak Ustadz bukan? Nah itu ada dua lagi, pikiran lagi. Enggak, saya mau berkata, kan tadi saya sudah bilang bahwa firman itu dalam bahasa asli dia menggunakan logos. Logos itu adalah pemikiran Allah, kecerdasan Allah, atau hikmat Allah, atau konsepnya Allah. Berarti yang benar Yesus ini. Tadi sudah saya jabarkan panjang lebar. Dan sekarang saya memberi analogi. Saya memberi analogi ketika Pak Ustadz berbicara, apakah perkataan Pak Ustadz itu muncul dari pikiran? Oke, yang saya tanya sekarang. Yang menjadi manusia ini pikiran atau perkataan? Atau firman, perkataan itu yang jadi manusia, ayo. Logos, nah, bingung. Yaitu bingung kan? Kok bingung Pak Ustadz? Pak Ustadz ini lucu. Jadi yang jadi manusia saya sudah jawab logos. Apa pikiran? Logos. Ayo. Logos, ya, iya apa berarti? Bukan perkataan yang jadi manusia. Pak Ustadz menyimak nggak ketika saya Pak Ustadz menyimak nggak ketika saya saya nanya sekarang. Saya sekarang nanya. Jadi yang menjadi manusia pikiran Allah atau firman Allah? Logos.
Apa logos itu? Tadi sudah saya jabarkan ke Pak Ustadz. Pikiran, kan? Ustadz nggak tangkap. Jadi iya pikiran kata kamu tadi, kecerdasan. Nah sekarang berarti benar. yang menjadi manusia ini kecerdasan. Jadi perkataan itu muncul dari pikiran, setuju? Nah itu kan muncul. Perkataan itu muncul dari pikiran, setuju? Perkataan itu keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5, Muncul dari Yesaya 55 ayat 11. Sekarang saya tanya, perkataan itu muncul dari mana Pak Ustadz? Loh, muncul dari mana? Dari Tuhan. Dari pikiran Pak Ustadz bukan? Loh kok? Loh, kalau Itulah saya yang disebut dengan logos Pak Ustadz. Makanya firman itu, Yesus itu adalah disebut enggak, sekarang dipilih. Firman Sekarang Allah. dipilih. Enggak, sekarang dipilih. Dua hal yang berbeda loh, pikiran dengan perkataan itu. Sama dengan gini, melihat dengan mendengar. Dua hal yang beda. Nah, pikiran dengan perkataan, dua hal yang berbeda juga. Nah, sekarang saya nanya, yang menjadi manusia Pak Ustadz, saya kasih analogi. Sekarang ketika Pak Ustadz berbicara, apakah upah itu muncul dari pemikiran Pak Ustadz? Tidak. Aduh. Dengar. Arya, kalau kau bilang logos itu adalah Tuhan, berarti Kisah Para Rasul 1 nomor 1, tulisan Lukas juga Tuhan. Kisah Rasul berapa? Coba saya nyelam. 1 nomor 1. Nah, kita baca nih ya. Ya, ton men proton logos. Nih, Kisah Rasul 1:1. Berarti tulisan Paulus juga Tuhan. Iya, itu bahasa ya. Ini dari interlinear. Ya, ini logon ini. Saya nyelam dulu sebentar. Iya, logon. Coba kamu ya, logon. Ini 35:6 ini. Ini kita buka. Ini adalah logos juga. Logos. Berarti tulisan Paulus juga adalah Tuhan. Nih, logos ini. Logos. Jadi gini, Pak siapa nih? Siapa nih yang berbicara? Jadi gini, Pak, kalau ketiga Anda mau menyampaikan sesuatu itu, Anda munculkan datanya, jangan cuma ini bahasa datanya. aslinya, Ini datanya. Ayatnya apa? Ayatnya ini apa datanya itu, nomor 1 Kisah Para Rasul 1. Ini. Logos ini. Ini apa ini? Ini bukan logos. Ini kalau nih kita cain. Nih kita cain ya. Ini Theophilus tentang segala yang mulia. Yang Yesus dengar ya. Hai Theophilus yang mulia. Kita baca. Dalam bukuku yang pertama, bukuku dalam bahasa Yunani disebut juga logos. Mana nih? Itu sama dengan gini Bang Dato. Kadang-kadang Kristen ngomong, firman Tuhan kalau dalam Islam jadi Quran, perkataan itu jadi buku. Ini gitu saya kan, ya? ini juga Tuhan katanya. Dengar dulu saya baca ya. Transliterasinya ya, saya baca ya. Saya baca bahasa Yunaninya ya. Theophilus peripanton hon exato logon Lexaus enggak ada apa ada ini di situ. Apa nih Lexaus di situ berarti anda keliru membawa data. Anda keliru membawa ayatnya. Kisah para ayatnya, Pak. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Betul ya kita baca nih proton ada nama kata salah itu Pak, salah. Ini apa ini? Teman-teman Kristen yang punya data buka ini apa ini? Ini 35:6. Kita buka. 35:6 kita buka. Enggak, saya nggak tahu sumber yang Anda sampaikan sumber dari mana. Ini Bible Hub. Ini Bible Hub. Kristen. Teman-teman Kristen soalnya di sini beda nih. Aduh. Ya, di sini beda. Sama. Di sini sama nggak dengan ini? Sama nggak nih? Sama 35:6 juga. Iya betul. Ya itu datanya dari mana? Data yang Anda ambil dari mana? Aduh mampus lah ini. Ini logos. Ini kita buka. Iya datanya ini dari logos. Mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Bible Hub. Ini. Ah, kan buka Bang. Buka. Ya. Nih, Kisah Rasul itu. Ya. Kita ambil ke bawah ya, nih. Ya, bukuku. 306. Di sini dikatakan Theophilus peripanton hos exato. Apa itu? Pointe logos. Tidak ada kata logos di sini, Pak. Tidak ada kata logos. Tidak ada. Tidak ada. KPR 1 nomor 1 ya.
Hai Tepilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya, kita ambil stand numbernya ya. Bukuku ya, bukuku. Nih, bukuku. Ya, nih. Kita klik itu, langsung logos dia. Apa tuh? Logos. Nah, ini juga logos ya. Nih, Yohanes 15:25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Firman. Ini juga tidak. Itu juga logos. Nih, logos. Logos. Tuh. Logos. Logos juga. Mampus. Logos juga. Berarti di situ Tuhan juga, betul? Tuhan juga bukunya. Kalian ini makanya kalian kalau belajar yang benar dong, kan sudah saya katakan loh, ini perkataan Allah, hikmatnya Allah, konsepnya Allah, kecerdasannya Allah. Gimana? Ini buku di situ. Buku. Tapi firman yang ada tertulis dalam saya kitab nggak tahu Taurat. Data yang kalian bawa itu. Ini para satu. Ya, supaya jangan kau bilang aku noko, nipu. Nih ya. Nih, langsung muncul logos. Ya. Kisah para rasul nomor 1. Ya, kisah rasul nomor 1. Hai Tepilus, dalam bukuku yang pertama, kau kita ambil ya. Hai Tepilus dalam bukuku. Hai Tepilus ya, dalam bukuku yang pertama nih, 3056. Kita klik. Muncul logos. Logos. Nah, terus maksudnya apa yang kalian mau sampaikan poinnya di situ? Kalau logos itu adalah Tuhan, ya, berarti buku yang ditulis oleh si Lukas adalah Tuhan. Inilah kalian baru kalian sudah salah menerjemahkan, terus kalian sudah bangga sekali gitu loh. Padahal dari tadi saya tidak pernah menyebut logos itu Tuhan. Terus kalian dengan kejam-kejam kecerdasan Tuhan, Anda bilang tadi logos itu adalah kecerdasan Tuhan. Berarti buku yang ditulis oleh Lukas, adalah kecerdasan Tuhan. Benar, Tuhan. Itu firman Allah. Mampuslah. Benar. Apa yang salah? Apa yang salah di situ kecerdasan Tuhan. Dengar. Terus apa yang salah? Lukas berkata, dari hasil penyelidikan, mana pula firman Tuhan, mana pula dia Tuhan itu bukunya. Kalian yang kalian bahas ini di dalam kisah 1 ayat 1 apa ke Lukas? Kalian yang kalian bahas ini kisah 1 ayat 1 apa ke Lukas? Kok lari-lari sih? Logos. Ini yang mau diskusi siapa? Logos itu adalah Tuhan, betul? Ini kalian sudah salah. Bangga lagi. Dari tadi tidak ada yang menyebut logos itu Tuhan. Lanjut. Dari tadi tidak ada yang menyebut logos itu Tuhan. Kalian ini gimana sih? Lanjut, Ustaz. Terlalu botol. Udah, enggak. Ini kan kami data, Bos. Ya benar, memang poin yang kalian mau sampaikan apa di situ? Memang kekeliruannya apa? Memang kekeliruannya bisa buku yang berisi Tuhan, bukan Tuhan. Benar, itu perkataan firman Tuhan, bukan Tuhan. Saya nggak pernah bilang logos itu Tuhan. Saya tidak pernah bilang logos itu Tuhan. Paham kalian? Bukan Tuhan, jadi manusia, Bos. Ya iya benar. Ya, jelas ya. Itu perkataan, itu firman, itu logos. Terus yang salah apa? Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Kalian harus lihat konteksnya. Tuhan menjadi manusia. Di saat dia memakai kata logos, di situ merujuk kepada bahwa logos di situ ditulis bahwa itu bukan kata-kata, tetapi itu hikmat Allah, perkataan Allah, firman Allah. Beda kalau di situ dia pakai kata rema. Kalau rema itu kata-kata. Itu menunjukkan keabsolutan. Itu menunjukkan keabsolutan firman Tuhan itu.
Sebentar. Bang Arya. Untuk Yohanes 1 ayat 1 aja udah nggak siap-siap. Udah mengerti tapi tetap dibolak-balik. Berarti yang menjadi manusia itu pikiran atau firman? Ya sudah, siapa kan sudah bilang tadi perkataan. Kalau sudah perkataan ya sudah itulah semua itu. Kalau sudah disebut yang begini. Ya, Susah ini diskusi sama mereka ini blunder. Kita mau diskusi ketika yang satu sudah begini, yang lain merocos. Jadi bukan diskusi tapi keroyokan. Begini juga Pak Ustadz Nata. Jangan marah. Kalau sudah dibuka data dari apa yang sudah tertulis, tidak perlu dibantah. Itu kan tertulis. Tapi kalau tidak tertulis, dibuat jadi dalil, itu salah. Tapi ya, Yohanes 1 ayat 1 kan katanya bukan firman, itu pikiran atau kecerdasan. Nah pertanyaannya, jadi yang jadi manusia itu apa? Siapa yang bilang bukan firman, Pak Ustadz? Siapa yang bilang bukan firman? Saya bilang tadi bukan firman. Siapa yang bilang bukan firman? Saya bilang firman di situ itu ada 3 kalau dalam bahasa aslinya. Bukan firman. Firman itu dalam bahasa aslinya itu ada 3. Ada logos, ada rema, ada dafar. Bukan. Yang di Yohanes 1 itu apa? Apa di situ? Bukan firman. Oke, yang saya tidak bilang itu bukan firman, Pak Ustadz. Garis bawah itu. Iya, terus dia Yohanes 1 itu yang bermana apa di situ? Ya tadi sudah saya uraikan, harus berapa kali saya uraikan. Kecerdasan ya. Oke, berarti kecerdasan. Itu adalah pemikiran Allah. Itu adalah konsep Allah, bagaimana Allah menjadikan. Ya, sudah. Konsep untuk menyelamatkan manusia. Oke, sudah. Berarti yang jadi manusia pikiran Allah ya, bukan firman ya? Ya pikiran kan perkataan itu kan. Ini Pak Ustadz nggak nyambung loh, nggak nyambung. Sudah saya bilang tadi Pak Ustadz kalau dalam bahasa aslinya itu logos itu, firman itu, perkataan itu dia memiliki makna yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi, yaitu firman itu bukan hanya sekedar kata-kata seperti rema, tapi firman itu dia lebih luas. Itu adalah konsepnya makanya saya nanya sekarang. Kecerdasannya Allah. Berarti dia satu Yohanes itu yang bermana apa di situ? Langsung sebut saja satu. Apa di situ? Sudah saya sampaikan Pak Ustadz. Apa yang harus saya sampaikan lagi? Sudah saya sampaikan ya, tadi. Pikirannya. Iya, pikiran Allah ya. Iya, pikiran Allah. Itu benar, perkataan firman di situ itu memiliki makna yang luas, yaitu itu memiliki makna yang lebih dalam. Dia bukan hanya sekedar perkataan rema, tetapi itu kecerdasan Allah yang dituangkan lewat firman. Konsep Allah, pemikiran Allah yang dituangkan lewat firman. Pikiran itu bersama-sama dengan Allah, dan pikiran itu Allah. Berarti yang menjadi Yesus itu pikiran, bukan firman ya? Itu kan interpretasinya Pak Ustadz. Kan saya sudah jabarkan panjang lebar tadi. Pak Ustadz nggak paham. Pak Ustadz tetap mempertahankan argumentasi Pak Ustadz yang tidak saya sampaikan, yang bukan yang saya jabarkan, bukan yang saya sampaikan. Bang Arya, berhenti dulu Bang Arya. Bentar Bang Tahta ya. Gini Bang Arya, Bang Tahta ini kepengen dia menerima penjelasan tentang firman itu apa secara bahasa Indonesia, bukan secara kata asalnya. Itu dia. Sementara Bang Arya jelaskan berdasarkan kata dasar, jadi nggak pernah ketemu lah. Iya, makanya padahal simpel banget. Jadi apa firman itu? Ya berarti apa firman itu? Masih ditanya lagi Pak Ustadz Tata. Bagaimana saya harus menjabarkan lagi? Bagaimana kita mau membahas hal yang kompleks kalau hal yang sederhana aja Pak Ustadz nggak bisa nangkap. Ini baru masuk di dalam itu loh, Yohanes 1 ayat 1 Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah nggak bisa paham. Ya, makanya ayat itu kan sebenarnya lain lagi di dalam konsep ketuhanan sebenarnya. Itu kan aslinya tambahan kan, ya bingung kalian. Kalau firman Tuhan itu tidak akan membingungkan. Ya, gini. Coba Pak Ustadz tunjukkan literasinya, bukti ilmiahnya kalau itu tambahan, coba. Jadi jangan mengframing, coba. Oke, Bang Bauta Waras punya itu, yang perkataan siapa itu? Ini mau diskusi apa keroyokan? Ya, masalah. Loh, kata kamu kan cuma menunjukkan data. Seperti tadi kamu. Saya mana dari ini tadi teman Kristen sendiri lainnya? Saya dari tadi sendiri. Dan dari kemarin setiap kali kan saya kamu berdiskusi dengan tadi. saya berdiskusi dengan kalian, saya sendiri.
Ya. Nah iya gini loh, tadi kan kamu ngomong, yang ada data tolong dong saya dibantu tampilkan, kan gitu. Iya, bantu tampilkan. Tapi ayatnya dari saya. Tapi ayatnya dari saya. Platonius itu, ya ajaran Plato itu. Himno. Firman, Bapa, Anak itu memang ada, dewa-dewa itu ajaran. Ya gini Pak Ustadz Tata, saya menghormati Pak Ustadz Tata. Kalau memang kita mau diskusi yang baik, diskusi yang sehat, turunkan yang lain, kita berdua diskusi. Waduh, udah usah cengeng lah. Sekarang saya moderatorin, saya moderatorin Anda dengan Ustadz Tata. Sekarang apa arti firman? Ustadz Tata dulu, arti firman itu apa? Silakan Ustadz. Nggak perlu, saya udah tahu kalian. Saya udah cukup aja. Kalau mau diskusi undang saya. Ya kalau begitu silakan Anda yang turun dong, nggak Anda mau diatur. Kan asik kalau gue ada, kan gitu. Daripada nggak mau diatur, ada yang mau ngatur di sini, enak aja loh. Sekarang Adi kembali ke topik aja, apa arti firman? Ini dulu deh, arti firman silakan Ustadz. Iya, firman itu perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataanku gitu, perkataan firmanku. Nah itu perkataanku gitu dijelasin. Baik di perjanjian lama gitu. Nah justru kalau diartikan lainnya ini yang ruwet. Dalam Al-Quran, firman Allah. Kalau di dalam Al-Quran apa itu firman Allah artinya? Nah, firman itu kalimatullah, perkataan juga. Nah, cuma dalam Islam ilmu nahwu itu antara kalam dengan kalimat beda. Kalau kalimat itu kumpulan dari huruf, seperti kun itu kalimat. Kalau perkataan, maka itu kumpulan dari kata-kata. Misalnya saya pergi ke pasar. Nah ini bukan kalimat itu. Ya, gitu. Makanya yang benar itu, tunggu dulu. Yang benar Isa itu diciptakan dengan kalimat. Kalimat kun itu jadilah, jadi. Gitu. Oke. Ustadz Tata udah menjelaskan mengenai apa itu firman, apa itu kalimat. Silakan sahabat Kristen yang mau menjelaskan apa itu firman, silakan. Tadi masalah firman aja udah dari tadi udah sama aja, apa bedanya? Arti firman menurut Kristen apa? Perkataan itu kan bersumber dari pikiran. Perkataan siapa? Di situ aja diskusi udah. Perkataan siapa, Bang? Ya perkataan Tuhan. Jadi siapa? Itu loh. Kalau kata perkata nggak mau diskusi, tapi kalau panjang ke cabang-cabang mau dia. Susah kan lo diskusi kalau ada gua. Berguna berdiskusi dengan kalian ini, ya gitulah kualitasnya. Masih di perkataan aja, di firman aja udah mentok. Udah pindah sekarang. Mau bahas apa sekarang? Padahal udah sama aja, kan sudah sama-sama mengerti, sama-sama tahu. Kok malah ditanya lagi? Ya sekarang udah katanya firman dari tadi. Nah sekarang kamu bahas apa lagi? Yang penting ada data, ayo. Oke. Bagaimanakah sang pencipta itu? Bagaimana cara atau seperti apa sih sang pencipta itu menciptakan segala sesuatu? Ustaz Tata dulu. Badi usamawati wal ar idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia berkehendak menciptakan segala sesuatu, cukup dengan kalimat jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadi. Nah gitu. Oke, silakan Aten, bagaimana cara Tuhan mau menciptakan segala sesuatu? Silakan. Pakai data tapi. Macet kan? Macet. Macet. Mau apa? Mau diskusi lagi? Udah mau diskusi tadi udah. Macet kan? Silakan Bro Adi silakan. Diam dulu, Anda macet. Bro Adi silakan. Bagaimana cara ini nih pertanyaannya, gimana cara Tuhanmu menciptakan segala sesuatu? Silakan. Iya, hampir sama penjelasannya dengan Bang Tahta, ya kan? Bahwasanya ketika Allah berfirman, apapun yang dikatakannya itu pasti terjadi. Dan itu telah dinyatakan dalam Kejadian
Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Di mana dari pihak Yahudi ya tertawa ya, dari pihak Yahudi tertawa ketika mendengar keyakinan Kristen bahasanya Tuhan menjadi manusia lalu netek netek pada ciptaannya, Tuhan dilahirkan lalu netek gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya kesalahpahaman demi kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini ya. Dan karena memang tidak mau menggunakan akal. Sesungguhnya kalau dikata Kristus Tuhan ya, Kristus Tuhan itu artinya sebagaimana nabi Tuhan ya, nabinya Tuhan, karena tidak ada nyanya saja, kalimat nyanya saja lalu disalahpahami orang-orang Kristen ini ya. Kristus Tuhan itu sama halnya malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, malaikat, karena segala sesuatu Allah ciptakan untuk menjadi hamba dan untuk taat kepada Allah, dan diperuntukkan sebagai kekhususan yang dimana para nabi itu khusus ya, diperintahkan, Allah perintahkan untuk menyeru kepada umat manusia, dan demikian pun malaikat. Maka dikata di sana sama halnya malaikat Tuhan atau Kristus Tuhan, nabi Tuhan, itu sama. Nah, ini di sini disalahfahami oleh orang-orang Kristen. Ya, namanya orang-orang Kristen ini kan memang bebal, tidak mau menggunakan fikir, sehingga mereka menyalahfahami dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Oke, mungkin hanya itu saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Dosani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir